dengan tepat sekali Yesus sendiri yang sudah diumumkan akan lahir sebagai seorang raja, meskipun pada waktu itu masih dia berupa bayi saja, tetapi Tuhan pun sudah memberitahukan kepada dunia bahwa telah lahir seorang raja, dan dia mengajar di rumah-rumah ibadat, lalu dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, apakah Kerajaan Allah itu? Kapankah Kerajaan Allah itu yang sebenarnya datang? Dan serta selalu dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi tiap kali Yesus mengajar, tiap kali Yesus menginjil, maka dia selalu mengadakan mujizat-mujizat menyembuhkan orang-orang sakit dan segala yang lemah itu. Begitulah pelayanan daripada Tuhan Yesus, sampai tentu dia juga disalibkan karena untuk mengampuni segala dosa kita. Hal itu terdapat dalam surat Roma, pasal 4 ayat 25. Di sana tertulis tentang Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah yang Yesus laksanakan, inilah yang Yesus lakukan, yaitu dia bukan hanya mengajar tentang Kerajaan Allah, apa isinya Kerajaan Allah itu, tetapi sekarang dia nyatakan itu dengan tertulisnya ayat ini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Baru saja kira-kira suatu hari yang lalu kita merayakan, mengingat kembali kepada harinya Yesus disalibkan. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk melepaskan kita, mengampuni kita dari segala dosa kita. Di sini dikatakan karena pelanggaran kita. Nah, kata dosa itu sebenarnya pelanggaran terhadap peraturan. Saudara-saudara, dalam satu kerajaan, kalau Yesus mulai mengajar tentang Injil Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga, maka tentu dalam kerajaan itu kalau ada rajanya, Yesus sudah lahir, bahwa Yesus sendiri yang mengajar, tentu dan sebagai raja ada peraturan-peraturan. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan peraturan-peraturan dari kerajaan Allah. Dan Yesuslah yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Artinya, begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sejak zamannya Adam dan Hawa. Manusia semua dilahirkan dalam keadaan berdosa karena melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jangan kamu makan buah yang dilarang itu, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kamu makan. Itu perintah Tuhan. Kalau kita katakan Tuhan perintahkan jangan dimakan, tetapi mereka makan. Nah, itulah merupakan pelanggaran. Nah, karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, surat Efesus pasal 2 ayat 1, saya katakan karena pelanggaran kita telah mati dalam dosa itu. Kita bukan hanya mati karena dosa itu, tetapi kita juga mati di dalam dosa. Itu saya sudah kemukakan kepada saudara juga beberapa waktu yang lalu. Waktu Yesus mati, dia mati untuk melepaskan kita dari segala dosa, menyucikan kita dari segala dosa, tetapi untuk menghapus segala dosa itu, pelanggaran kita. Alkitab kita berkata bahwa karena pelanggaran kita orang berdosa, tetapi dalam Alkitab bahasa Inggris berkata bahwa kita mati di dalam pelanggaran. Sehingga saya gambarkan kepada saudara
bahwa kita seperti di sini, lalu kita mati di dalam pelanggaran. Artinya sekeliling kita dibungkus dengan segala pelanggaran, dengan begitu banyak pelanggaran, dililit kita sama sekali dengan pelanggaran, kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat melepaskan diri. Tetapi Yesuslah yang datang mati untuk melepaskan kita dari semua pelanggaran yang sudah meliputi kita. Kita tidak berdaya, tidak dapat bergerak, kita tidak dapat melepaskan diri kita. Kita mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi Yesus datang untuk mati di kayu salib. Itulah harga yang Yesus bayar untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia juga bangkit